Bismillahirrahmanirrahim. Aslun i'lam annahu innama yatamakkanu fi kamali syukri man syarrahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih yara fi kulli syai'in hikmatahu wa sirrahu wa mahbuballahi fihi faman lam yankashif lahu dhalika fa'alaihi bittiba'i sunnah wa hududi syar'i fatahtaha asraru syukri. Ketahui olehmu sesungguhnya hanya saja mungkin pada sempurna syukur seseorang yang membuka oleh Allah akan dadanya bagi Islam, maka dianya itu berada di atas nur cahaya daripada Tuhannya. Yara melihat ia pada tiap-tiap sesuatu akan hikmahnya sesuatu dan rahasianya sesuatu dan kecintaan Allah padanya sesuatu. Dan sedangkan seseorang yang tidak terbuka baginya demikian, maka atasnya dengan mengikut sunnah dan batas-batas syariat, maka di bawahnya itu rahasia syukur. Jadi baru sempurna syukur bagi orang yang kena buka dada oleh Allah. Artinya orangnya melihat hikmah setiap penciptaan, setiap ciptaan Allah. Melihat, mengetahui hikmah pada setiap ciptaan Allah, rahasianya dan yang dicinta oleh Allah padanya. Sebagai contoh yang kalau ikut umpamanya mata, hikmah ni pegat mata. Apa sesuatu yang terkandung di balik penciptaan mata dan kiban yang dicinta oleh Allah pada matanya. Kiban harus tak pakai mata. Jadi ketika katanya mengetahui hikmah pada setiap sesuatu, maka katanya akan mempergunakan sesuatunya sesuai dengan hikmah dan kecintaan Allah. Jadi yang intinya baik salah pakai, baik salah dalam mempergunakan nikmat. Contoh gasa kalau malam baru, baik tapi tak tiga ego ngan dua jauh. Jadi alatnya salah dalam penggunaan. Jadi di sini tabuh contoh pada nikmat yang nabak badan katanya, yang lagi yang kali naik ikut. Jadi yang seharusnya katanya menggunakan nikmat mata. Hikmah Allah gepegat mata. Kiban yang dicinta oleh Allah pada matanya. Nyan menyoka datupu yang laginya gebuka dada oleh Allah untuk mengetahui hikmah dan rahasia dan mahbub Allah, maka baru orangnya akan terjadi syukur yang sempurna. Sebaliknya, orang yang hana gedepu hikmah pada penciptaan sesuatu, maka orangnya wajib ikut sunnah, wajib ikut batasan syariat. Maka di bawahnya juga ada rahasia syukur. Artinya, katanya hana mufum, hikmah kepegat mata oleh Allah.
po hikmah gebegat pendengaran le Allah. Nyan menyohana mufum ikut mantang lagi yang kalih gatu lama agama. Pulan harim kalon, baik kalon. Pulan sunat kalon berarti. Menancit pendengaran, pulan harim dengar, baik dah dengar. Pulen jit dengar, dengar. Pulan sunat pubuat. Man putra hikmah hom pokok ji kage yuwa pubuat kage tham tinggai. Jadi nyan dua buah tingkatan orang. Orang pertama memang mengetahui rahasia, mengetahui hikmah. Nyan menyaganyan ka mengetahui hikmah, sang ada tayu balik, tayu amal sebaliknya hang gede meli. Tetapi bagi orang yang hana tupu hikmah, maka orangnya berpedoman mandang kepada syariat. Maknanya kan orang bunuh menentang dengan syariat. Orang je hana menentang dengan syariat. Cuman di samping syariat, dia mengetahui ilmu hikmah. Hikmah penciptaan mata. Kemudian getupu alam tah yang boleh dilihat, tah yang tidak boleh. Maka wate tagabung dua perkaranya, orangnya betul-betul gerasakan nikmat yang diberikannya. Untung Allah menciptakan mata yang hikmah jih lagenya dan manfaat jih lagenya yang diinginkan oleh Allah lagenya, maka kejalani lagenya. Tetapi bila hana ada tupu, tinggal kitanya mempelajari teh yang dibolehkan, teh yang hana, yang dibolehkan pubut, yang hana tinggalkan. Wal ya'lam annahu law nadara ila ghairi mahramin masalan faqad kafara ni'matal aini illa ghairi mahramin. Dan hendak mengetahui ianya seseorang, sesungguhnya jikalau melihat ia kepada bukan mahram manusia, maka sungguh mengkufuri ia akan nikmat mata dan nikmat mata uro dan tiap-tiap nikmat yang tidak sempurna melihat kepadanya kecuali dengannya nikmat. Jadi tidak orang yang pakai mata ganyan untuk melihat yang bukan mahram. Mahram adalah orang inang yang haram tak menikah. Yang ikut mahram. Yang mana jelas tak kebuh barih. Biasa hana barih. Yang ketulis jubah barih. Mahram. Karena biasa kita ikut muhrim. Yang muhrim orang ihram biasa. Muhrimun orang yang dalam ihram. Menya orang inang yang haram tak menikah mahram. Yang empat tiga kebuh hari pulang. Habis kebuh hari terus ujung. Jadi mahram adalah orang inang yang haram tak menikah. Maka ada dan lain-lain. Nyen hana karena haram nikah maka hana haram kalon. Sedangkan menyagdanya melihat kepada selain mahram, gepenan dengan urinang ajnabi. Pada tak ada urinang ajnabi, maka sungguh mengkufuri ia akan nikmat mata. Yang kakufur dan berarti hanali mensyukuri nikmat mata. Bahkan karena tak pakai mata pada yang haram. Melihat perempuan yang ajnabi haram. Syukur pada nikmat mata be adalah haram. Itanya tak yang haram, berarti nyan kufur. Kata boh, nikmat mata kata kufur. Dan yang kedua, nikmat mata uro. Menyertai yang bukan mahram, maka katanya kufur kepada nikmat mata uro. Purusan. Hai purusan untuk deh yang haramnya kenya kerjasama mata ngan mata uro. Mata ngan mata uro. Na mata hana mata uro handu support. Yang budak beli rayatat anade. Na mata uro hana mata handu. Menyumenan baru deh tak bena mata uro. Yang baru terjadi baru deh. Ketika katanya melihat kepada yang diharamkan. Nyahinan kata kufur dua buah nikmat Allah yang paling kurang. Yang pertama nikmat mata, yang kedua nikmat mata uro.
Dan bahkan tiap-tiap nikmat yang tidak sempurna melihat kepadanya kecuali dengannya nikmat. Hana mecihnya pupu lain lom yang juga ikut bahagian ketika katanya melihat. Yang ikut bahagian ketika melihat pupu yang na selain daripada mata dan mata uro. Tegedi tanya apa yang pakai kacamata. Nikmat kacamata sabah tu lah. Ni hana kacamata hana deh. Tapi dengan na kacamata maka deh. Polom nikmat yang ikut bahagian untuk menghasilkan penglihatan. Jadi memandum nikmatnya katanya harus mensyukuri. Cara mensyukuri, jangan gunakan nikmat pada yang hana diinginkan oleh Allah. Sedangkan melihat kepada ajnabi haram, berarti melihat kepada yang bukan ajnabi mengkufuri nikmat. Fa innal ibsar innama yatimu bil aini wa nuri syamsi. Maka sesungguh melihat hanya saja sempurna ia dengan mata dan cahaya matahari. Jadi benar bandua na mata dan na cahaya mata uro baru terjadi penglihatan. Wa syamsu kedua dan matahari hanya saja sempurna ia dengan langit. Oh rupanya malayatimu langit lah. Sebab mata uro hidup di langit. Jadi langit menyo dalamnya apa langit yang keput ke perah. Mata uro berada pada langit yang keput. Sama dengan tidak sempurna mata uro tanpa langit yang keput. Tempat hidup mata uro. Menyemenan apabila katanya melihat kepada urinang yang ajnabi, maka katanya mengkufuri nikmat langit. Gepegat langit oleh Allah tak pakai untuk jaga urinang. Nampak tak pakai langit. Hai tak pakai cahaya mata uro. Cahaya mata uro hidup di langit. Lagi katanya tak pakai cahaya lampu. Lampu menggantung bak bubung. Menyahana tempat lahat ke hanya adalah lampu. Ka berarti tak kufur nikmat lampu, nikmat tempat lahat lampu, nikmat talau listrik yang ime apui, nikmat mesin listrik, nikmat IPLTA. Jadi mandu maju. Seluruh yang berkaitan dengan penglihatan danyonya yang adalah nikmat yang salah penggunaan. Jadi saboh sagai tak buat maksiat dengan saboh anggota tubuh, tetapi katanya gak anggap mengkufuri nikmat yang banyak. Kon mata nyantok. Seluruh yang nak ikut bahagian dalam menghasilkan penglihatan. Yang kenyang yang keberah uno mala yatimun nadru ilaiha illa biha. Jadi termasuk langit yang tempat berada mata uro. Faka'anahu maka seolah-olahnya seseorang kafara an umallahi ta'ala fis samawati wal ardh. Maka seolah-olahnya itu telah mengkufuri seluruh nikmat Allah Ta'ala yang berada di langit dan di bumi. Padahal cuman bacut masalah. Tak ada yang bukan mahram katanya. Adapun katanya melihat sesuatu yang diperharam oleh Allah dengan nikmat Allah. Yang lagi surah Malam Baro ketika orang diberi senjata ke danyo yang seharusnya senjatanya untuk menjaga keamanan roh tu. Tetapi tak cok senjatanya untuk tapoh orang beri senjata. Ibi racun lega menganangan dah semprot padi, tak cok ngelawa bah orangnya dah play. Jadi menggunakan nikmat yang diberikan untuk membunuh si pemberi nikmat yang sesama manusia. Menyadanya dengan Allah menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk maksiat ke Allah. Jadi Allah gebi nikmat ke tanya, tapi balasan dari tanya ke Allah malah tak buat maksiat dengan nikmatnya. Nyaknya yang kan air susu dibalas air tubah. Jadi taracun hurung bi susu ke tanya tak gak kait. Jadi Allah gebi nikmat. Cuman pakan hana merasa keberatan katanya wadai tak buat maksiat. Nyaknya hana pernah tak semiki. Ketika ingin melakukan sabah maksiat, putra yang tak gunakan wadai tak maksiatnya. Jaro, mata, aki, peng, putra. Cingat memandunya pani. Oh dah berahnya peng ada aku minta gerok gitu. Kerana Allah bikin. Berarti katanya
tidak mengesahkan Allah dalam in'am. Sedangkan ilikut kalih nasurah tauhid mengesahkan arti katanya meyakini tidak ada yang memberikan nikmat selain Allah. Walaupun nampak pengen dibili manusia, pada hakikatnya pemberian Allah. Walaupun hartanya nampak hasil usaha katanya, pada hakikatnya pemberian Allah. Karena seluruh usaha yang tak pegat, seluruh asbab rezeki yang nak memandumnya tidak memberi bekas. Persis kepegah likut lagi kalam, karit, hibru, pulpen, tinta, kertas. Tidak ada ikut bahagian dalam memberikan nikmat. Jadi menyonyan kata yakin, maka tidak ada satu nikmat pun bagdanya yang kan dari Allah. Jadi napeng dari Allah, na pakaian dari Allah, na kekuatan tanya dari Allah, na penglihatan dari Allah, semuanya dari Allah. Saboh mentang gedanya melakukan maksiat, berarti nikmatnya kata kufur. Adanya kata kufur nikmat karena mempergunakan nikmat untuk maksiat kepada Allah. Sabar. Yang kedua yang berkaitan lagi puno, lagi melihat mata dan kon mata mantang, mata aura, langit dan lain-lain. Jadi menyo tadi merenungkan medun, pada tak nak berbuat maksiat medun. Karena adanya adalah orang mengesahkan. Maka jika bukan han terjadi syukur kecuali bagi orang yang mengesahkan Tuhan. Makna mengesahkan Tuhan, meyakini bahawa tidak ada satu pun selain Tuhan yang memberi bekas ketika berbuat. Maka apapun yang terjadi, memandumnya adalah perbuatan Tuhan. Yang kini tambang dalam wahdaniyah pada af'al. Esa Allah pada perbuatan. Jadi makna esa ini tidak ada perbuatan bagi selain Allah. Baca kata hana buat yang kan buat Allah. Walaupun nampak na. Lagi ini kali ke wa ma ramaita is ramaita walakinnallaha rama. Jadi is ramaita wata kitanya wata semua ma ramaita sebenarnya engkau tidak melempar. Yang melempar adalah Allah. Jadi menyonyan ka lagi nyan, maka yang lain lagi nyansi. Ketika kitanya tak kerja, tak minta rezeki. Yang memberikan rezeki adalah Allah, kon kerja dan nyanyan. Jadi menyomanan baik kun, ilong ada aku pakai pipeng draw aku. Ada aku maksiat bicara draw purusan. Ya, dia hitam leu reung. Baik kau kenan hari dak ui mata draw aku ilong. Baik kau pakai peng judi, ada aku pakai peng draw nak pengkah. Dan sering menan jawaban. Padahal kanyan, memandum yang nabak danyonya adalah nikmat daripada Allah. Wakis ala hadza kulla maksiatin, dan kiaskan perbandingan olehmu atas ini akan seluruh maksiat. Jadi hana mecih melihat mahram. Apapun maksiat yang kitanya lakukan, maka kitanya melakukan maksiatnya adalah dengan mempergunakan nikmat Allah. Fa innaha innama tatamakkanu bi asbabin tastad'i wujud jami'aha khalqus samawati wal ard. Maka sesungguhnya maksiat hanya saja mungkin ianya maksiat dengan beberapa sebab yang diserukan ada sekaliannya oleh penciptaan langit dan bumi. Jadi lagi tak pegah bono, seluruh maksiat yang tak buat, maka maksiatnya dengan asbab. Yang asbabnya itulah dari penciptaan langit dan bumi. Jadi tetap gedanya menggunakan bahagian daripada nikmat yang ada di bumi, kemudian nikmatnya berkaitan dengan nikmat yang ada di langit. Karena ada takun padi bilangnya berkaitan dengan nikmat yang ada di langit. Karena han timoh tanaman menyuhana cahaya matauro. Jadi sama dengan berhubungan nikmat di dunia dengan nikmat di langit. Nah pasang surut ilaut. Tinggal orang gepreh dua pasang, gepreh pasang. Pasangnya berkaitan dengan bulan. Bulan juga nikmat di langit. Kemudian bulannya mempunyai cahaya daripada matauro. Menyomanan bulan yang na di langit pertama berhubungan lom dengan matauro yang na di langit yang keput.
Jadi memandum nikmatnya mengikat-ikat. Maka ketika katanya sabah mentang tak pergunakan maksiat, umpamanya tak cok penghasil dibelang, tak gunakan untuk maksiat, maka katanya kata ingkari nikmat belang, nikmat tanah, nikmat bak padi, nikmat matauro karena jiruh cahaya matauro, nikmat bulan macam tu. Jadi yang kerja kepegah benar man syarahallahu sadrahu lil Islam, orang kana buka dada li Allah, orangnya melihat nikmatnya memandum. Orangnya mufhum bahawa nikmatnya saling berkaitan sehingga ia ketika ingin melakukan maksiat dengan sabah nikmat mentang sebenarnya kan sabah de je lempah jai. Metun de kufur ridang kufur, maka metun han roh ke maksiat. Menyo hana dah depu lagi ke begah dia tu hasid. Oh ilung hana mufhum. Menyo hana mufhum ikut lagi petunjuk syarak. Nyo lagi danyo ja bak jalan. Danyo ja bak jalan. Menyo danyo ka tatuho jalan. Nya lebih mudah lom. Danyo na jalan tikus. Macet hino wait gede. Nya tatuho lup-lup gerod. Menyorotno kenong lampu merah trip tatu tawit rodi kata tuho. Mam hana tatuho ki banjara daja ikut GPS. Bukannya mentang lagi petunjuk belok kiri, belok aju, belok kanan, belok aju pakan ipegah belok ilung ke hanang form pakan you belok. Nya ikut mentang hina bi batat lom. Jalan hana tatuho bai pegah GPS belok kiri. Panen nak belok kiri kon belok kanan dah pegah danyo. Tu bah lurus, panenlah lurus sinan kan belok kiri. Jadi talawan tabi-tabi ham jantro kat tujuan. Nyo menanti menyo urang yang kamu form hikmah nyanti kamu rem gero gaju. Bagi katanya yang hana mufhum hikmah ikut mantang lagi batasan syarak. Jadi dalam setiap perbuatan katanya kaluh gato le syarak teh yang halu teh yang haram. Ehna batas halu, ehna batas haram. Lakukan yang halu-halu mantang. Ke artinya baikli. Bahkan perintah yang lebih utamakan. Lakukan perintah Allah dan kurangi yang kon perintah. Menyokah hanjirhan lakukan. Tapi jangan sama sekali melakukan yang larangan. Walihada ghaurun amikun asyarna ilaihi fi kitab syukri min kitabil ihya. Dan sabit bagi ini uraian itu mempunyai lubang yang sangat dalam. Yang kamu isyarah kepadanya dalam kitab syukur daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi menyonyo taploh geberahnya panjang dah pembahasan tentang syukur. Cuman kitab dan nyobotnya kitab yang singkat sebab gebahas dasar-dasar menteng. Yang lebih lehu lam Ihya ini geploh. Jadi dalam kitab Ihya yang dijelaskan tentang syukur nikmat, kufur nikmat dan gepedeh baudanya sebahagian hikmah daripada penciptaan nikmat. Sehingga ande katanya hanruh le tak maksiat. Sebab maksiat pasti menggunakan nikmat Tuhan. Wa yakfika hahuna misalun wahid. Cuman karenanya kita ubud amada untuk kamu di sini adalah contoh yang satu mantang. Bahwa dianya contoh sesungguh Allah Ta'ala menciptakan dirham dan dinar. Dirham adalah mata uang daripada perak dan dinar adalah mata uang daripada emas. Jadi gepegat sebagai perbandingan Allah telah menciptakan dirham dan dinar li takuna hakimatan fil ahwal kulliha, supaya ada ianya dirham dan dinar itu menjadi hakim pada seluruh ahwal, di setiap keadaan, di kapan saja, di mana saja, maka dirham dan dinarnya menjadi hakim yang dikadarkan dengannya akan seluruh harga. Dan jikalau tidak ada dirham dan dinar, sungguh sukar untuk melakukan muamalah transaksi apa saja. Karena tidak diketahuikan bagaimana membeli pakaian dengan za'faran, bagaimana membeli binatang dengan makanan, karena tidak ada penyesuaian antara keduanya. Jadi menyo tidak ada dirham dan dinar, nyo te tanuk mublo cukup he. Tanyo ja ana nak belo limo. Tablo ngan puwa.
Nyonya dah ada gede mata wang tidak ada aju. Ngampu tak belau lemah, tak nak belau lemah dengan kopi. Tabuh lemah yang padum kopi. Yang naik tanya anak kopi, tanya orang menggeli. Lemahnya padum kopi, mana tanya kan? Apa leo tu cara padum kopi. Tentu tak belau berah. Berahnya padum tira. Tapi menyo tanya pegat leweknya jiat manteng karena kanayum. Ium kopi sekian, jum lemah sekian, padum guna kopi untuk sesuai dengan tabah lemah. Nyankah kalah na harga, nya baik na harga langsung dari kopi ke lemah. Nak belau lemah dengan kopi. Nak belau berah dengan tira, nak belau ungkut dengan bu. Nyan ungkut nyan padum bu mendekeun ba urang. Jadi sungguh cukup payah. Maka yang menjadi hakim untuk membuat kadar memandumnya adalah mata uang. Jadi nyoga di sini maka fungsi daripada dirham dan dinar untuk menjadi hakim, tukang hukum, tukang memutuskan nilai sesuatu barang. Belau limo padum dirham, belonyo padum dirham. Jadi memandum barangnya punya nilai, punya harga dengan dirham puno. Maka menjadi mudahlah dalam melakukan transaksi. Menyahana cukup jerah. Sebab tidak ada munasabat, hanya sabah ukuran antara satu benda dengan benda yang lain. Ente otajak belau semen. Seorang gemekat semen. Terus seorang gemai kopi, padung kopi semen ron. Seorang gemai berah, padung berah semen ron. Seorang gemai cangkoi, padung cangkoi semen ron. Jadi tak sakit ulai tu. 5 buah cangkoi mentang. 5 buah cangkoi mentang jauh semen tak bosak. Duk dia orang gemai ungkut, 5 buah ungkut mentang. Tena lebut rugo hana beprinan. Tapi dengan alat tukar yaitu dinar atau dirham, maka memandumnya menjadi mudah. Nyan contoh hele berarti kena begah salah satu nikmat Allah adalah dinar dan dirham, sehingga dinar dan dirhamnya menjadi hakim yang memutuskan nilai setiap mata barang. Fa innaha la munasabat, karena tidak ada munasabat di antara binatang bunuh dengan makanan, di antara pakaian dengan za'faran. Za'farannya adalah tumbuhan yang dipakai untuk pewarna ini. Wa innama yastarikani fi rohil maliyah, dan hanya saja masyarikat keduanya pada ruh maliyah. Jadi persamaan antara limo ngon puwono ngon makanan adalah sama-sama harta. Antara kopi ngon semen sama-sama harta. Enak sagai, tapi nilai kopi menyata manding dengan nilai semen kiban harus dapat perbandingan tanpa ada mata uang. Jadi cukup susah ketika katanya membuat perbandingan nilai. Wa mi'yar miqdar arwahihima, dan yang menjadi mi'yar, yang menjadi patokan kadar ataupun ukuran untuk kadar nilai keduanya adalah naqdani. Itulah emas dan perak buno. Jadi ngenyan patokannya. Mandum kembali kepada emas dan perak. Dirham dan dinar. Bendanya padum dinar, bendanya padum dirham. Ente kopi na harga dengan dirham, semen na harga dengan dirham, watai tanah tukar antara kopi dengan semen kajut karena nilai puno, karena nilai bak tengahnya. Nyo lagi tanya kira jakut mekat aju, tanya orang mekat, watai tanah kira nisab barang tanya untuk nisab pohana, barang lam kedai potra, nahinan busonya padum puah. Tapi dengan dari barang lam kedai satu persatu dialihkan nilai je kepada rupiah. Kamedum sekian rupiah jumlah barang katanya. Kemudian dari rupiah dialihkan ukurannya kepada maka baru ada puas apakah barang lam kedai truk nisab atau hana. Tapi menyohana perantara gedak jerah dalam. Nya sebab dia katanya kebiasa dengan rupiah. Jadi bayangkan apabila mata uang hana juga sama sekali, mampu harus hargakan barangnya. Okah, yang berlejeno faman kanazahuma, maka seseorang yang menyimpan
menggudangkan emas dan perak adalah dia seperti orang yang menahan seorang hakim daripada segala hakim orang Islam sehingga kosonglah seluruh hukum. Jadi bunuh emas dan perak sebagai hakim, tukang hukum nilai mata barang ada rundonya. Apabila bedah gedanya tacok tagudangkan memendum. Tagudangkan memendum. Begitu tagudangkan, sedangkan posisi emas dan perak bono sebagai hakim. Maka menyimpan emas dan perak sama dengan kata sandera hakim. Hanali tahu putus hukum nadonya. Hakim habis dah peluk dalam penjara mendum. Hakim kalau tak kurung, wadena masalah juga nejak hakim. Oman hakim hanali ada dunianya. Ngelebut rusak dunia gara-gara hana hakim. Ho hakim kalau tak kubah rumah dunia ada persoalan tu mendum. Nyo kemana perumpamaan orang yang salah dalam penggunaan nikmat mata uang, yaitu dirham dan dinar. Yang kejut dalam agama orang kebah perak ribuh jaket. Mengambil kubah karenanya hakim bah muik dalam dunia madang. Menjadi nilai mata barang ada sau perleboh yum nama. Jadi dia kata kubah hakim taruh kau hukum lo. Kata boh nyan menyaurang ge kubah meh dan perak berarti hinan termasuk satu pelanggaran daripada hikmah penciptaan mano. Hikmah penciptaan emas dan perak supaya menjadi alat tukar, menjadi alat yang mengukur nilai mata barang. Jina budak tanya dah cok meh tak kubah sama dengan gedanya kata penjarakan seluruh hakim. Yang kedua, wa man ittakhadha minhuma aniyah. Siapa yang membuat bejana daripada emas dan perak. Tacok meh, tak pegak kepingan, tak pegak ke kanon. Jadi hakim kayu kanon tanya. Padahal hakim adalah alat tukar mublo luar. Bedah tanya tak pegak kanon. Bedah tanya tak pegak kali rumah. Karena kaman istamala hakiman, ada ia seperti orang yang menggunakan seorang hakim daripada hakim orang Islam fil hiyakah pada tenun pakaian dan falahah sebagai petani yang sanggup atasnya oleh tidak seseorang sehingga kosonglah hukum. Untuk jauh belang kupu hakim. Untuk tenun pakaian kepu hakim. Yang kendung orang lain kepu hakim tak acok kenan. Jadi gara-gara hakim dayu jauh belang katanya sehingga hanali orang putus hukum. Gara-gara hakim ka dayu tenun pakaian katanya maka hanali so putus hukum. Gara-gara tacok meh dan perak kata pakai kepingan katanya ke alat rumah tangga yang lain maka di luar hansip le alat tukar. Yang kejut lewatnya payah pegat peng rupiah, payah pegat peng kertas dum. Karena hakim kehabisan rali orang tu. Jadi juga salah. Katanya mempergunakan menyota gudangkan benar berarti disandera hakim. Menyota pakai meh dan perak sebagai alat perabot rumah tangga berarti katanya mempergunakan hakim pada satu pekerjaan yang seharusnya pekerjaannya sanggup dilakukan oleh orang lain. Sedangkan hakim kahanali. Ini juga pelanggaran. Wadzalika asyaddu minal habsi. Demikian tak pakai hakim ke jauh belang ke orang tenun pakaian yang lebih berat daripada tasandra hakim. Kedua, yang geleh juga salah dalam penggunaan. Salah dalam penggunaan nikmat. Waman arba fihima wa ja'alaha maqsada tijaratih bil musarafah baina jayyidihima wa radiihima kana kaman syaghalal hakima anil hukmi fattakhadahu sukhratan li nafsihi liyatakhattabalah. Dan seseorang yang arba fihima imitalaba pada keduanya meh dan perak
dan dijadikan emas dan peraknya sebagai tujuan mata benda tijarah dengan musarafah, pegat transaksi pada di antara yang bagus dan yang hana bagus. Ada ia seperti orang yang menggunakan hakim daripada dipelalau hakim daripada hukum, maka dijadikan hakimnya sebagai simpanan untuk dirinya supaya ajak minta kain baginya dan campur beruh baginya dan ajak minta makanan baginya. Wa kullu dzalika dzulmun, memandumnya adalah zalim dan taubah hukum Allah Azza wa Jalla pada penciptaannya dan hambanya, dan katanya muadah lawan Allah Taala pada kecintaannya Allah. Jadi hakim tukang hukum, bedah tanya dah cok hakim ke orang bekerja bak tanya. Sehingga tukang minta kain tanya hakim, tukang sampur buruh rumah tanya hakim. Tukang minta belanja katanya hakim. Juga nyan tak ubah nikmat Allah, mempergunakan nikmat bukan pada tempatnya. Seharusnya hakim tukang menghukum minta kaya na orang lain. Nyok lagi kejadian yang gekeun urang nyan kufur nikmat. Jadi nyan contoh manteng pada dirham dan dinar. Tetapi banyak nikmat yang lain. Nikmat mata kupu, nikmat telinga kupu, nikmat mulut kupu dan lain-lainnya. Maka gunakanlah nikmatnya pada sesuatu yang dicintai oleh Allah. Karena yang pegat nikmat Allah. Gebi gedanya, menyemenang tanya harus ada pu, li Allah kepu pegat nikmatnya. Maka gunakan nikmatnya lagi yang dicintai oleh Allah.